Ya, baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel GP Media bersama kakak, Kak Hitski. Yang kali ini kakak akan membawakan materi tentang pengetahuan dan pemahaman umum, oke, atau disingkat dengan PPU. Oke. Nah, kali ini kakak sudah menyiapkan beberapa soal yang akan kita bahas. Langsung saja ke soal yang nomor 1. Nomor 1 ini kakak sudah menyiapkan sebuah teks ya mengenai mata uang. Oke. Nah, di sini kita akan membahas soal yang pertama, yaitu berdasarkan isi bacaan di atas, pernyataan berikut ini yang benar adalah. Untuk mencari pernyataan yang benar dari teks di atas, ya, kalian perlu memahami isi dari pernyataan yang ada. Apakah sudah sesuai dengan teks yang di atas atau belum? Biasanya kalau kakak ingin menjawab soal ini, ya, atau yang jenisnya seperti ini, nah kita perlu mencari patokannya. Seperti yang pilihan A. Ini kan tentang mata uang Asia. Oke, berarti kita perlu melihat bacaan yang sedang membicarakan tentang mata uang Asia. Oke, nah di sini kakak dapat nih kalimatnya. Mata uang Asia melemah pada perdagangan di awal minggu, namun rupiah masih menguat. Oke, nah apakah benar atau salah pernyataan A ini? Nah, ternyata pernyataan A ini salah. Kenapa? Gara-gara di pilihan A ini menyatakan bahwa mata uang Asia itu menguat, sementara pada teks itu menyatakan bahwa mata uang Asia itu sedang melemah. Oke, sehingga pilihan A yang salah. Oke, nah seperti itu sampai pilihan yang E. Nah, untuk jawaban yang benar pada soal yang ini adalah yang D ya, ruang penguatan rupiah mengecil seiring kenaikan dolar AS. Nah, untuk pernyataan yang D ini kalian bisa mencari kebenarannya itu pada kalimat nomor 3 ya. Ruang penguatan itu hari ini terlihat mengecil seiring kenaikan indeks dolar. Oh, artinya ruang penguatan rupiah itu menipis kan? Ya, itu diakibatkan oleh yang namanya kenaikan indeks dolar AS. Oh, berarti ruang penguatan rupiah itu berkurang atau menipis gara-gara dari kenaikan indeks dolar AS. Oh, sehingga pernyataannya betul. Oke, sehingga jawabannya untuk soal yang pertama adalah yang D. Oke, seperti itu cara mencari pernyataan itu benar atau salah. Oke. Nah, lanjut kita ke gagasan utama teks tersebut ya, adalah yang mana coba kira-kira? Nah, kalau misalkan kalian mencari yang namanya gagasan utama suatu teks, maka kalian mencari yang namanya ide pokok. Nah, ide pokok itu biasanya ada di kalimat utama kan? Oke. Nah, kita harus mencari kalimat utamanya. Nah, kalimat utama ini biasanya bersifat umum atau masih bisa kita perluas lagi ya bacaannya. Nah, kalau misalkan kita cari dari bacaan ini, maka yang akan menjadi gagasan utama pada teks tersebut adalah yang E ya, ruang penguatan rupiah menipis. Oke. Nah, karena kata-kata ini bersifat umum, kita belum tahu apa sih penyebabnya yang membuat ruang penguatan rupiah menipis, sehingga perlu lagi yang namanya penjelasan. Oh, berarti yang E ini merupakan kalimat umumnya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, itu untuk nomor 1 dan nomor 2. Ya, kita lanjut ke nomor 3. Nah, di nomor 3 ini kita akan mencari yang dinamakan maksud kata atau makna kata dalam sebuah kalimat. BI menyatakan sejalan dengan penurunan tersebut, kapasitas produksi terpakai dan penggunaan tenaga kerja pada triwulan 1 2020 tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Meskipun demikian, kondisi keuangan dunia usaha dari aspek likuiditas dan rentabilitas masih cukup baik dengan akses terhadap kredit perbankan yang relatif normal. Ya, maksud kata kapasitas dalam teks tersebut adalah ya, mungkin kalian sudah familiar dengan kata kapasitas ya. Kapasitas itu bisa bermaksud dengan jumlah, bisa dimaksud dengan keahlian atau kemampuan ya. Oke. Nah, tapi kita harus lihat dulu teksnya. Oke, kita ambil aja kapasitas produksi terpakai. Apa sih maksudnya di situ? Nah, kita lihat aja kata-kata setelah kapasitas tersebut, yaitu kata produksi. Oke, produksi itu kan menyatakan sebuah proses. Oke,
Oh, berarti kalau misalkan dihubungkan dengan menggunakan kata kapasitas, berarti dia itu menyatakan sebuah kemampuan, ya, kemampuan untuk memproduksi barang. Oke, nah sehingga untuk pertanyaan nomor 3 ini jawabannya yang E. Oke, bukan menyatakan sebuah keahlian atau keterampilan. Oh, berarti dia hanya menyatakan bahwa proses produksi itu hanya mampu atau sebatas. Oke, seperti itu untuk nomor 3. Oke, kakak lanjut ke soal nomor 4 ya. Nah, nomor 4 ini kita akan mencari yang namanya kalimat utama paragraf di atas adalah apa. Oke, ingat ya, kalau kalimat utama itu ya kalau nggak di awal ya di akhir. Oke, nah kalian tinggal lihat aja kalimat 1 sama kalimat nomor 5, gampangnya kayak gitu. Oke, mana kalimat yang lebih umum dan bisa diperjelas lagi. Oke. Nah, coba lihat yang kalimat pertama. Salah satu proses pembelajaran yang harus dikembangkan oleh guru-guru dalam kurikulum 2006 atau yang juga dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah pengembangan kreativitas siswa secara optimal. Sementara untuk kalimat 5-nya itu, kreativitas siswa dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekolah turut menunjang. Nah, di sini kita bisa langsung dapat nih jawabannya apa. Nah, ya, kenapa? Gara-gara terdapat perbedaan bahwa kalimat yang pertama itu masih belum membahas yang namanya kreativitas. Sementara 5 itu sudah membahas yang namanya kreativitas. Oh, berarti jawaban yang tepat untuk nomor ini yaitu yang menanyakan mana sih kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama. Gara-gara di kalimat pertama itu belum dijelaskan apa sih yang bakal dibahas, ya, dan baru diketahui itu di kata-kata terakhirnya, yaitu akan membahas sebuah kreativitas siswa. Oke, seperti itu untuk nomor 4. Oke, dan yang terakhir, kalimat yang tidak padu pada paragraf tersebut adalah kalimat nomor berapa? Oke, kalimat tidak padu itu berarti nggak nyambung antara kalimat sebelumnya sama kalimat setelahnya. Oke. Nah, kita lihat, tadi kan kita udah bahas nih, bahwa di kalimat pertama itu membahas tentang yang namanya kreativitas. Oke, kita lihat di kalimat kedua, apakah masih membicarakan tentang kreativitas? Ya, pengembangan kreativitas sangat penting terlihat dan bergesernya peran guru. Oke, masih ngebahas kreativitas. Ketiga, dahulu guru sering mendominasi kelas, tetapi kini guru harus lebih banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan lebih aktif dan kreatif. Oke, nah kita lanjut keempat. Membangun pemahaman yang baik kepada siswa akan sulit jika fisik dan psikis mereka dalam keadaan tertekan. Dan yang kelima itu masih membahas tentang kreativitas juga. Tadi kita udah bahas ya. Oke, nah dari kesimpulan yang udah kakak dapat ya, nomor 2 itu masih ngebahas tentang kreativitas. Ketiga juga masih ada kata kreatif. Oh, berarti masih ngebahas nih tentang kreativitas. Sementara di kalimat nomor 4 itu udah nggak ngebahas tentang yang namanya kreativitas. Ya, di nomor 4 itu membahas tentang pemahaman yang baik kepada siswa akan sulit jika fisik dan psikis mereka dalam keadaan tertekan. Oh, udah di luar apa yang kita bahas, yaitu kreativitas. Oh, sehingga kalimat yang tidak padu pada paragraf tersebut adalah kalimat nomor 4 atau jawabannya adalah yang D. Oke? Nah, mungkin itu cukup 5 soal ya yang kakak bawakan untuk kesempatan kali ini ya. Jangan lupa untuk kalian terus belajar dan terus rajin membaca ya, karena ketika kalian membaca kalian akan menambah kosakata ya ke dalam pengetahuan kalian, dan juga kalian akan tahu bagaimana cara menulis yang tepat. Oke? Nah, mungkin itu sekian yang kakak dapat sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya.